Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini dengan Bu Dinda. Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran SKI tentang pengangkatan dan pemberontakan pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Jadi kita masih mempelajari serial dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mari kita simak materi berikut ini. Nah, yang pertama kita akan melihat bagaimana peristiwa saat pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Sebelum pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, pada saat itu ada peristiwa khalifah sebelumnya, yaitu Utsman bin Affan wafat karena dibunuh oleh seseorang. Nah, ketika Khalifah Utsman bin Affan wafat, pada saat itu ada 4 tokoh yang dianggap layak untuk bisa meneruskan kepemimpinan. 4 tokoh tersebut, yang pertama adalah Zubair bin Awam, kedua Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ketiga ada Abdullah bin Umar, dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Tetapi keempat tokoh ini tidak ada satupun yang mau untuk diangkat menjadi khalifah, semuanya menolak. Nah, dari kaum pemberontak yang dipelopori oleh Al-Ghafiqi, beliau melobi Ali bin Abi Thalib. Jadi mendekati Ali bin Abi Thalib dengan maksud adalah untuk mendukung Ali bin Abi Thalib maju sebagai khalifah. Jadi meminta Ali bin Abi Thalib untuk menyetujui permintaan dari masyarakat bahwa Ali bin Abi Thalib yang akan melanjutkan kepemimpinan umat Islam. Tapi pada saat itu Ali bin Abi Thalib masih menolak. Nah, meskipun banyak dari masyarakat muslim, umat muslim yang setuju pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, tapi ada juga pihak-pihak yang tidak setuju. Salah satu yang tidak setuju adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah merupakan bagian dari keluarga besar Khalifah Utsman bin Affan. Beliau tidak setuju atau menolak pengangkatan Ali menjadi khalifah saat itu karena alasan ini, menuntut pembunuh Khalifah Utsman bin Affan ditangkap terlebih dahulu. Jadi sebelum Ali diangkat menjadi khalifah, seharusnya kasus pembunuhan Utsman bin Affan terselesaikan dulu. Pembunuhnya ditangkap dulu, diadili dulu, baru setelah itu ada pengangkatan khalifah. Tetapi dari pihak yang mendukung Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah pada saat itu memberikan alasan kepemimpinan seharusnya diselesaikan dulu. Jadi khalifah selanjutnya ditentukan dulu. Jangan sampai ada kekosongan khalifah. Jangan sampai ada kekosongan pemimpin. Jadi kan setelah Utsman bin Affan meninggal, tidak ada khalifah nih, tidak ada pemimpin. Maka dari pihak Ali menginginkan kepemimpinannya diselesaikan dulu. Ali dibaiat dulu. Ali disahkan dulu menjadi khalifah. Setelah itu baru penyelesaian kasus pembunuhan Utsman bin Affan bisa dilakukan. Nah, ini terjadi perdebatan sengit nih antara pihak Muawiyah sebagai perwakilan dari keluarga besar Utsman bin Affan dengan pihak dari Ali bin Abi Thalib, pihak yang mendukung Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Karena masalah ini tidak kunjung usai, akhirnya pada tanggal 25 Zulhijjah tahun 33 Hijriah terjadi suatu peristiwa, yaitu pelantikan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi pada tanggal 25 Zulhijjah tahun 33 Hijriah diangkatlah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Nah, isi dari pidato Ali bin Abi Thalib pada saat itu adalah sebagai berikut. Wahai manusia, kamu telah membaiat saya sebagaimana yang telah dilakukan kepada khalifah-khalifah yang dahulu daripada aku. Saya hanya menolak sebelum jatuh pilihan. Apabila pilihan telah jatuh, menolak tidak boleh lagi. Imam harus teguh dan rakyat harus patuh. Baiat terhadap diriku ini
adalah yang rata, yang umum. Barang siapa yang mungkir daripadanya, terpisahlah ia dari agama Islam. Nah, itu tadi adalah peristiwa bagaimana Ali bin Abi Thalib bisa menjadi khalifah. Selanjutnya kita akan melihat apa saja peristiwa pemberontakan pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib sudah dibaiat, sudah diresmikan menjadi khalifah. Selanjutnya, setelah Utsman bin Affan, ada beberapa masalah yang harus segera diselesaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Setidaknya ada dua. Yang pertama yaitu membersihkan para pemberontak. Karena para pemberontak ini dianggap atau diyakini mereka yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya yang kedua yaitu menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Seperti tadi yang dijanjikan oleh para pengikut Ali kepada pihak keluarga besar Utsman bin Affan yang diwakili oleh Muawiyah, bahwa setelah kepemimpinan ini sudah dipilih, khalifah sudah resmi, baru kasus pembunuhan Utsman bin Affan dilanjutkan atau diselesaikan. Nah, awal mula pemberontakan terjadi karena pada saat itu Ali bin Abi Thalib mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru yang dirasa mengusik atau mengganggu masyarakat pada saat itu. Yang pertama yaitu kebijakan yang cukup kontroversial dari Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah menonaktifkan gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan. Jadi pada pelajaran lalu ketika kita belajar tentang kepemimpinan Utsman bin Affan, kita lihat bagaimana beliau mengangkat beberapa orang untuk menjadi gubernur di daerah-daerah tertentu. Jadi di daerah-daerah yang sudah dibagi itu diberikan gubernur di sana untuk bisa memimpin wilayah tersebut. Nah, oleh Ali bin Abi Thalib, gubernur yang diangkat beberapa dinonaktifkan dan diganti yang lain. Selanjutnya yang kedua yaitu menarik kembali tanah hadiah dari Utsman. Jadi saat Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah, beliau menghadiahkan tanah kepada para pejabat. Oleh Ali, kemudian tanah ini diambil lagi dan harus menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara. Dan yang ketiga yaitu memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan. Dulu sistem ini pernah dilaksanakan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah, pada saat pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kepemimpinan beliau pernah terjadi setidaknya ada 2 perang. Yang pertama yaitu Perang Jamal atau Perang Unta. Ini merupakan awal dari puncak pemberontakan pada masa kepemimpinan beliau. Perang ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara Ali dengan Aisyah. Aisyah adalah istri dari Rasulullah. Berarti ini siapa dengan siapa? Betul. Ibu mertua dengan anak menantunya. Terjadi selisih paham, tidak ada sampai satu kesepakatan, maka terjadilah perang. Perangnya disebut Perang Jamal atau Perang Unta. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena pada saat perang, Aisyah mengendarai unta. Tapi pada Perang Jamal ini, peperangan dimenangkan oleh pihak dari Ali. Aisyah sempat ditawan, tapi hanya 1 hari saja. Kemudian beliau dibebaskan dan dikembalikan lagi ke Mekah dengan diantar langsung oleh saudaranya yaitu Muhammad bin Abu Bakar. Nah, perang kedua yang terjadi ketika masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib adalah Perang Siffin. Perang Siffin terjadi pada tahun 37 Hijriah. Perang ini disulut atau diawali karena ketidakpuasan terhadap Ali yang belum menuntaskan kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Perang Siffin terjadi pada tahun 37 Hijriah. Sedangkan pengangkatan
Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, yaitu pada tahun 33 Hijriah. Berarti ada selisih berapa tahun setelah pengangkatan beliau? Betul, ada selisih 4 tahun sejak dari pengangkatan atau pembaiatan Ali bin Abi Thalib. Ternyata kasus ini belum juga selesai, belum juga menemukan titik terang. Hal ini yang menyebabkan pihak keluarga yang diwakili oleh Muawiyah itu merasa geram, merasa jengkel, dan tidak puas dengan kepemimpinan beliau. Diprakarsai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, itu tadi adalah materi yang kita bahas minggu ini, yaitu tentang bagaimana pengangkatan dari Ali bin Abi Thalib serta apa saja peristiwa pemberontakan-pemberontakan pada masa pemerintahan beliau. Jangan lupa untuk baca kembali materinya hari ini dengan membaca modulnya pada halaman 49 sampai dengan 50 supaya lebih jelas, anak-anak juga lebih paham dengan materi hari ini. Nah, jika ada yang belum paham juga, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk meninggalkan presensi dengan like video ini dan komen dengan menyebutkan nama serta kelas. Nah, sekian dari Bu Dinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.